Beberapa pria berpostur gagah terlihat berjaga di depan sebuah kamar VIP rumah sakit. Nampaknya pasien yang tengah dirawat bukanlah orang sembarangan. Kamu masih belum menemukan anak itu? Tanya Pak Palupi kepada putranya yang berdiri di sampingnya. Ya, begitulah. Putranya itu menjawab dengan santai. Menghela nafasnya, pria setengah baya tersebut menoleh ke arah jendela, memandang jauh keluar. Aku harus pergi sekarang. Hari ini ada rapat direksi. Ucap putranya lagi setelah melihat kejam tangannya dan membalikkan badan, hendak berjalan keluar ruangan. Ingat, Rey, sudah saatnya kamu membuka lembaran baru. Lupakan Nanda. Pria yang disapa Rey tersebut hanya tersenyum kecut dan tidak menjawab perkataan ayahnya tadi. Ketika ia sudah keluar dari ruangan di mana ayahnya dirawat, tatapan matanya berubah sangat tajam. Beberapa bodyguard yang sudah sedari tadi menunggunya, mengikutinya dari belakang menuju ke lift. Yayang Cecil, pasti dia akan terpesona melihat potongan baruku ini. Aku yakin dia akan terkintil-kintil dengan diriku yang tampan rupawan. Di dalam lift sembari membenarkan rambutnya, Adit bicara pada dirinya sendiri. Hari ini seusai menyelesaikan shiftnya, dia dan Cecil rencananya akan menjenguk Rosa yang sudah beberapa hari ini tidak masuk kerja. Namun seketika, saat pintu lift terbuka, rahangnya hampir jatuh. Matanya tidak berkedip menatap pria yang baru saja masuk dan sekarang berdiri di sebelahnya tersebut. Duk, 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 duk. Suara detak jantungnya yang berdetak sangat kencang. Ken, ia berkata dengan matanya yang masih terbuka lebar. Ekspresi terkejut terlihat jelas di wajahnya. Beberapa bodyguard berpakaian hitam yang mengelilingi pria tersebut menatapnya dengan tatapan yang dingin. Maaf, pria itu menjawabnya bersamaan dengan suara ting pintu lift terbuka. Dengan posisi mulutnya yang masih terbuka menganga, dia terus memperhatikan pria yang kini berjalan keluar dari rumah sakit tersebut. Dia hampir tidak percaya dengan siapa dia baru saja bertemu di lift. Dia kemudian berjalan ke counter untuk menggali informasi lebih lanjut. Dan matanya kembali terbelalak ketika mengetahui pasien yang dijenguk atas nama Palupi Rahardian. Iya, nama belakangnya adalah Rahardian, sama dengan nama belakang Ken, sahabatnya. Yes, let's go! Menanggalkan jas putihnya, Cecil menghampiri Adit yang kebetulan masih berdiri mematung di depan konter. Plak, melihat temannya yang masih bengong saja, gadis itu menepuk punggungnya untuk menyadarkannya. Sil, Ken masih hidup. Kendra, aku baru saja bertemu dengannya di lift. Masih dengan ekspresi syoknya, ia berkata pada Cecil. Apa? Please deh, kamu jangan ngaco, Adit. Cecil mengalihkan mukanya ke tempat yang lain. Bukan sebuah lelucon kan, orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali, pikirnya. Aku serius kali ini, Sil. Aku tidak bercanda. Adit kemudian menceritakan semuanya pada sahabatnya yang satu ini. Sayang, Haris berkata pada Andrea ketika melihat air teh yang dituang istrinya itu sudah tumpah-tumpah.
Kaget, ia segera mengambil tisu, kemudian mengelap meja yang basah. Sejak kepulangannya beberapa hari yang lalu, sikap istrinya menjadi aneh. Tidak seperti biasanya. Bahkan, ia kerap melamun. "Maaf sayang," ucap Andrea lirih dengan tangannya yang masih bergetar. Aku sudah membuat kesalahan." Ia mulai menangis. Wanita itu masih mengingat dengan betul hari perpisahannya dengan Wisnu hari itu di bandara. Pria itu tidak pulang ke rumah kediaman Maheswara, melainkan ke penthouse pribadinya sendiri. Tatapan matanya begitu dingin dan ia seperti tidak bernyawa. "Apa telah terjadi sesuatu?" tanya Haris dengan wajah khawatir. Dengan terisak, Andrea mulai menceritakan semuanya. Ia merasa bersalah serta menyesal atas apa yang terjadi pada Wisnu dan gadis itu. Ia tidak menyangka tindakan bodohnya akan berakibat fatal. Tenanglah, aku yang akan bereskan semuanya. Ucap Haris seraya memeluk istrinya yang duduk di sebelahnya. Tapi untuk beberapa bulan ini mungkin aku akan mengirimnya ke Inggris dulu. Tambahnya lagi. "Apa?" Andrea kaget. "Ya, aku tidak sabar melihat adikku yang satu itu memakai seragamnya lagi. Bukankah dia sudah mendapatkan privilege liburan terlalu lama?" Senyuman yang lebar mengembang di wajah Haris. Sementara di tempat lain, di dalam kamarnya, Rosa menyandarkan tubuhnya di headboard sembari memandang keluar jendela. Davi. Ia mengirim putranya itu pulang kembali ke rumah ayahnya tepat saat hari di mana Ivan keluar dari rumah tersebut. Awalnya anak itu menolak untuk kembali tanpa melihat Ivan. Tetapi dia berhasil membujuknya dengan mengatakan bahwa dedinya sekarang sudah bersama keluarganya. Namun Davi justru salah paham. Dia mengira Ivan sedang mempersiapkan pernikahannya dengan ibunya. Jadi dia pulang dengan gembira. "Sah, sebenarnya apa yang terjadi saat kalian di Banten? Mengapa bisa seperti ini?" Duduk di pinggir tempat tidurnya, Cecil bertanya. Sementara Adit berdiri di sampingnya. "Wanita itu adalah seseorang yang tidak berada di ligaku." Rosa menatap Sprey dengan tatapan kosong. Kedua sahabatnya yang keheranan saling memandang satu sama lain. Adit, pria itu, mengangkat pundaknya. "Tidak di kelasmu?" "Sa, apa kamu tidak menyadari kamu memegang nama Alexi di belakang namamu? Kamu adalah Lady Rosalind, seorang lady, Sa. Masih ada darah bangsawan yang mengalir di dalam tubuhmu. Katakan padaku, bagian mana dari dirimu yang tidak selevel dengan dia? Pengemis, tunawisma. Bukan kan?" Cecil mencubit kecil pipinya. Sebelum kehilangan ingatannya, dia berjanji padanya untuk menjadi pelindung dan perisainya. Berada di sisinya sepanjang hidupnya. Dan dia sangat cantik melebihi Dewi. Dan kamu tahu, Sil, aku bahkan mendengar percakapan mereka loh. Bagaimana wanita itu memohon padanya untuk kembali. Sementara aku hanya seorang wanita dengan satu anak. Air matanya mulai mengalir lagi. Menghela nafasnya, Cecil menyeka air mata gadis yang sudah dianggapnya seperti adik sendiri itu. Lalu menangkup wajahnya, menatap tepat di bola matanya.
Sa, bukankah itu menjadi nilai lebih padamu? Menjadi seorang ibu bagi anak yang bukan darah dagingmu sendiri. Tidak semua orang bisa melakukannya, Sa. Dan lihat dirimu. Kamu adalah seorang dokter ahli bedah. Berapa banyak pria yang sudah bertekuk lutut padamu, hah? Coba katakan padaku, bagian mana dari dirimu yang tidak selevel dengannya? Aku heran. Sa, jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta padanya. Hah? Ayo ngaku. Seletuk Adit yang membuat kedua gadis itu menoleh padanya. Kalau dari pengamatanku ya, Sa, kamu hanya memutuskan sepihak. Mengapa tidak mencoba mendengarkan penjelasannya dulu? Bagaimana kalau semuanya hanya kesalahpahaman? Dia memang menjanjikan untuk menjadi pelindung, perisai, atau apalah itu. Tapi yang dia janjikan untuk dinikahi adalah dirimu, Sa. Bahkan dia sudah bertemu dengan kedua orang tuamu. Cecil merasa di tengah rasa bersalah. Dia setuju dengan ucapan Adit barusan, tapi di satu sisi dia juga kasihan pada Rosa. Duh, sebaiknya ngomong atau tidak ya? Kalau tadi siang aku bertemu dengan Ken di rumah sakit. Batin Adit sembari memegang ujung dagunya.